dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata hikmah berikutnya. Ya, lanjutan dari yang kemarin. Kalau dalam terjemahan itu dipisahkan ya. Dipisahkan sebagaimana yang dibacakan Pak Ahmad. Namun dalam kitab yang sepegang ini disatukan langsung tentang pembahasan, yaitu kanallahu wala syai'a ma'ahu. Ya, adanya Allah sedia sebagaimana semula, tidak ada sesuatu bersama Allah. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dia yang sekarang sebagaimana dahulu, sama tak berubah. Nah, jadi kok dipahamkan begini, sesuatu tidak bisa menghalangi antara kita dengan Allah. Cuma ada caranya. Caranya ini disebutkan dalam tasawuf ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali pembahasan yang lalu. Ya, pembahasan yang lalu, bahwasanya sinar mata hati itu menyaksikan engkau dekatnya Allah darimu. Sedangkan yang kedua, wa'inul basira, menyaksikan engkau ketiadaan dirimu disebabkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haqqul basirah. Nah, disaksikan kepadamu wujud Allah. Tidak ada ketiadaanmu, tidak ada wujudmu. Yang ada hanya Allah. Ya, jadi saya ulangi lagi nih. Su'aul basirah, terasa kau dekat dengan Allah. Ainul basirah, karena kuatnya kenyataan Allah sehingga dirimu tiada. Yang ketiga, haqqul basirah, yang kau saksikan yang ada hanya Allah. Itu perbedaannya. Itu bedanya su'aul basirah, ainul basirah, terus haqqul basirah. Nah, saya uraikan lagi nih. Ya, nanti boleh diberi judul tentang mata hati yang kedua. Ya, pembahasan mata hati yang kedua. Kemarin kan yang pertama. Nah, saya ulangi lagi ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Su'aul basira, ainul basira, haqqul basira. Nah, kalau dihubung-hubungkan dengan pembahasan yang lain, maka ulama menyatakan bahwasanya su'aul basirah itu nur iman. Ya, nur iman itu dikatakan su'aul basirah. Ini untuk orang yang dibukakan Allah merasa seolah-olah ya Allah itu dekat. Itu namanya muraqabah. Nah, ainul basirah itu seperti nurul ihsan. Ya, cahaya ihsan. Untuk siapa? Li ahlil musyahadah. Bagi orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan basirah. Menatap sudah mata hati dia. Nah, antara dia dengan Allah tidak ada antara. Wa haqqul basirah. Nah, haqqul basirat seperti nurur rusukhi wa tamkin, yaitu cahaya yang resap dan mantap. Udah resap, mantap lagi, sedikit pun tak ada keraguan. Di sinilah muncul li ahlil mukalamah, saling bertutur kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pula ngomong dengan Allah? Dengan bahasa batin. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal,
tak ada akhir, langsung faham. Ini dari Allah. Maunya Allah, langsung ngerti. Jadi wali-wali jangan main-main. Dia mesti ngomong sama Allah pakai batin. Duduk ya orang depan dia, tahu dah. Allah beritahu langsung. Faham dah ni siapa yang datang ni, ngapa dia ni. Oh, itu yang kita takut tu. Ya, beritahu dah langsung masuk. Saya dulu pernah jemput jamaah zikir. Ya, jamaah zikir. Dah lama dengan mengaji zikir ya. Saya belum bergabung dengan yayasan belum. Kami sibuk kelompok kami lah. Tak ramai, cuma 7 orang. Cuma ada beliau ni lah semangat saya. Itulah saya jemput. Begitu saya jemput, dia pun turun. Dah siap. Tapi dia pakai sal, pakai apa. Saya pun nyetat motor lah. Tunggu, kata dia. Tunggu dulu. Ada orang mau datang dekat lagi dah ni. Belum ada HP waktu itu. Udah lama. Ya, belum ada HP. Saya belum berumah tangga. Sibuk-sibuk ikut beliau lah zikir tu. Berhentilah saya tu. Tak lama datang tamu. Selesai tamu, bukan jalan. Saya ini polos pula. Dari mana bapak tahu tu tamu datang? Langsung khabar kata dia. Oh, itu dah. Langsung khabar Pak. Itu namanya makam mukalamah. Tapi orang tak tahu dia ikhwan saja. Dia hanya ikhwan. Kok sama saya ni, Masya Allah, terbuka dia. Saya pun tak tahu, waktu itu saya belum mengajar. Terbuka itu. Jadi apa yang saya baca ni, dengan pengalaman beliau tu, bisa dapat diketahui. Maka kitab tasawuf itu secara umum, pembahasannya kurang lebih. Ya, intinya sama, kurang lebih. Nah, bisa juga dikatakan, dia bilang syu'aul basirah itu nuru ilmil yaqin. Yaitu cahaya ilmu yakin. Ainul basirah, cahaya ainul yakin. Bisa. Hakul basirah, cahaya hakul. Begitu kurang lebih pembahasannya. Nah, maka diketahui ilmu yakin itu masih pakai dalil, pakai ilmu, ya, pakai dalil dan bukti-bukti. Ainul yakin itu udah kasyaf. Nah, ainul yakin itu sudah kasyaf. Sudah terbuka mata hati. Hakul yakin bukan kasyaf lagi, menyaksikan. Dia sudah menyaksikan keberadaan Allah dengan basirahnya yang dengan namanya hakul basirah. Ini contohnya kemarin saya singgung, saya lengkapkan lagi, ini saya ulangi, tidak masalah ya. Nah, seperti orang mendengar kota Mekah. Ya, diceritakanlah kota Mekah, dia dengar tapi dia tak pernah lihat. Itulah ilmu yakin. Dapat ilmu dia tentang Mekah. Sudah mandang belum? Belum. Cuma diceritakan saja. Kita juga begitu. Belajar tentang Allah sifat 20, diceritakan dengan dalil-dalilnya. Mata hati sudah terbuka belum? Sudah kasyaf belum? Belum, ngaku lah udah. Memang belum. Berarti derajatnya baru ilmu yakin. Ilmu yakin masih pakai dalil yang kita kaji sifat 20 itu. Ingin membuka hati, talqin zikir. Harus talqin. Talqin zikir, amalkan. Istiqamah. Nah, kemudian apabila dia tidak hanya diceritakan saja, tapi dia melihat, namun belum masuk. Melihat kota Mekah dari kejauhan, tapi belum masuk kota Mekah. Itu namanya ainul, udah kasyaf tu, walaupun jarak jauh mandang.
Udah kasyaf. Nah, kemudian yang terakhir, apabila dia masuk tinggal dalam kota Mekah, itu dinamakan hakul yaqin. Masuk kota Mekah, dia keliling sampai ke Kaabah apa. Kenapa dia ambil perumpamaan kota Mekah? Karena di sana ada Kaabah. Kaabah itulah intinya. Sampai Ibnu Arabi mengarang kitab namanya Futuhatul Makkiyah, pembuka kota Mekah. Maksudnya apa nih? Masuk kota Mekah, masuk istana kekuasaan Allah. Masuk Masjidil Haram, sudah masuk mendekati Allahnya. Lihat Kaabah, itulah hakul basirah. Menatap Allah dengan basirah. Itu namanya musyahadah. Nah, itulah dulu Abu Yazid waktu tawaf. Pertama aku tawaf, keliling tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baca Rabbana atina, macam-macam doa. Apa yang kau pandang Abu Yazid? Aku hanya lihat Kaabah. Tuhan Kaabah? Belum. Kata guru, tingkatkan lagi ibadah. Terus amalkan lagi istiqamah, zikir dan sebagainya. Berapa tahun berikutnya, berangkat lagi ke Mekah. Dia pun tawaf putar. Dia tanya sama gurunya, apa yang kau lihat? Ya guru, hari ini aku lihat Kaabah. Sekaligus aku lihat Tuhan Kaabah. Yang begini udah langka nih Bang, Bu. Yang tawaf begini. Banyak yang pergi umrah tuh pikniknya tuh. Jalan-jalan. Tak apa-apalah, berkah dapat, dosa diampunkan. Ya kan? Berkah dapat, dosa diampunkan, pahala salat berlipat ganda. Tapi Ainul Basirah belum kasyaf dia. Dia lihat Kaabah sekaligus lihat Tuhan Kaabah. Nah, kata guru dia bilang, ayo ikut lagi riyadhah, latihan bersama-sama guru. Itulah enaknya kalau ada mursyid yang bimbing langsung. Terus mujahadah tingkatkan sekian tahun, dibawa guru lagi berangkat. Tawaf lagi. Guru tanya, apa yang kau lihat wahai Aba Yazid? Masya Allah guru, hari ini aku tak lihat Kaabah. Lalu yang kau lihat hanya Tuhan Kaabah saja. Kuda begini, ini namanya sampai. Ini bawa boleh ngomong sampai dah. Ya, ini kenyataan, dia merasakan langsung. Ini udah jauh nih pembahasannya ya. Ini perjalanannya sudah terbuka nih. Nah, cuman kita mengakui kita baru ilmu yakin, tak apa-apa, tak masalah. Kita akui makam kita, kedudukan kita ini. Kemudian kita ibadah saja. Mudah-mudahan mata hati terbuka. Ya, ikut petunjuk-petunjuk daripada guru-guru, apalagi mursyid kan. Ya. Atau juga bisa kau katakan, ya ini biar lebih jelas nih ya. Syu'aul basirah itu li ahli alimil mulki. Syu'aul basirah itu untuk orang-orang yang bermain di alam mulki. Alam mulki. Setelah alam nyata ini, kadang-kadang dibukakan alam gaib, dia sudah masuk alam malaikat. Ya, alam malaikat. Alam malaikat, alam mulki, alam nyata ini belum masuk alam malaikat. Artinya dia melihat fisik-fisik benda alam ini saja. Seperti kita inilah. Waktu kita lihat langit, yang lihat langit kah? Atau nampak Allah pada langit? Hanya langit saja. Tapi kita punya yakin, ada ilmu. Langit ini dalam kekuasaan
Allah. Waktu kita lihat matahari, kita yakin matahari ini bergerak dalam kekuasaan Allah. Bulan, siang, malam, semua yang kita pandang, kekuasaan itu dengan ilmu. Makanya su'aul basirah ini masih bermain pada alam mulki, alam fisik. Nah, masuk yang kedua, wa ainul basirah li ahli alamil malakut. Maka dia masuk alam malakut, alam malaikat. Jangan heran. Kadang-kadang tertampakkan pandangan. Dia tidak minta, ingat ya berzikir jangan minta nampak malaikat. Tidak ada gunanya. Itu hanya hiburan saja. Dan bahkan itu bisa mempengaruhi perjalanan. Kok dinampakkan? Ya pandang-pandanglah. Tak dinampakkan. Yang penting zikir ilahi. Jadi ingat. Dalam perjalanan macam-macam tu digoda. Itu kata guru-guru kita mengatakan itu hiburan. Jangan kita terganggu. Jangan kita terlena dengan hiburan tadi itu. Yang saya ceritakan tadi itu, yang saya bawa gonceng itu, kok dia cerita itu, ya Allah, lagi zikir nih Pak, terbang saya ini. Gitu. Di atas laut, kata dia bilang. Ikan depan saya melompat, kata dia. Besar-besar lagi, kata dia. Ikan lumba-lumba. Besar-besar depan saya melompat, kata dia. Dibawa roh itu terbang. Masya Allah. Itu hatinya udah padu Pak. Kok ibu-ibu tengah zikir, keluar ikan berlarian. Karena belum siap. Allah buka begitu tuh orang yang udah siap. Tapi ingat itu hiburan. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Tapi dibilang asyik. Kata dia bilang. Dia hibur. Terserahlah. Mau dibawa ke mana? Boleh. Boleh mau dibawa ke mana? Jasadnya di sejadah. Tapi rohnya dibawa. Kadang guru punya mau dibawa ke atas. Tuh terbang ke atas. Masuk langit Pak. Begitu ketakutan. Begitu kembali dihujamkannya kayak roket ke bawah. Semua gitu. Puk kata dia. Duduk ke bawah lagi dah. Orang tak merasakan, kita merasakan. Aduh. Maka tapi para wali Allah itu membawa begitu. Dia akan menyelamatkan kita. Tapi ingat ya, yang begini-gini jangan dicari. Kalau muncul, udah nikmati saja. Jangan jadi tujuan. Tak boleh. Ini nanti begitu tak muncul, mana ya? Dulu datang, sekarang tak datang lagi dah ni. Oh, kacau lah begitu zikir itu. Mana ilahi anta maksudi? Ya, mana ilahi anta maksudi kita itu? Abu Yazid tu saya ceritakan ini sedang berzikir, roh dibawa ni sama Allah langsung ke aras, surga dilihatkan, neraka dilihatkan. Apa kau senang ya Abu Yazid? Suara dari Allah datang, mukalamah tadi itu. Apa kata Abu Yazid? Anta maksudi ya Allah, bukan ini ya Allah. Itu hanya hiburan dilihat. Allah lihatkan lagi aras. Kau senang dengan ini ya Abu Yazid? Anta maksudi ya Allah, kau yang kau maksud. Aras tu makhluk engkau. Kok kita dah senang dah tu duduk lama-lama situ. Ya. Jadi memang perjalanan itu perlu mursyid. Mursyid yang menegur. Saya ingat pakai talqin kita itu. Begitu dia panak dia tu. Dia pun senang. Tapi panak lagi. Apa kata mursyid? Kata apa? Kamu jangan merasa sampai. Nanti kamu di situ aja, kata dia. Tak naik-naik makam kamu. Oh sadar. Ini belum apa-apanya. Perbaiki lagi. Ilahi. Hebat tu kalimat tawajuh tu. Bukan main-main. Ini dalam alam gaib, alam malakut pun betulkan lagi ilahi anta maksudi. Yang bawah-bawah udah tak ada lagi ni. Cerita dunia udah gugur semua dah ni, tak masuk lagi dah.
Dia masuk alam malakut pun digoda masih. Masya Allah, saya bilang. Ya, jadi banyak pengalaman-pengalaman para aulia Allah. Kemudian wa haqqil basirah li ahli alamil jabarut. Nah, haqqil basirah ini untuk orang-orang yang sudah masuk alam jabarut. Oh, ini udah tinggi sudah ni. Alam jabarut ni sudah masuk para kekasih-kekasih Allah, dah sudah bisa jadi membimbing murid sudah. Kan kita diberi doa oleh guru kita tu. Doa kunut kan? Tahassanna bil izzati wal jabarut wa'tasamna birabil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Gampang kan kita minta bentengan dari alam jabarut, alam malakut. Oh, itu dari mursyid ngasih itu, ijazah itu, mahal tu. Oh, jadi doa kunut itu kau dapat diamalkan, kerana mursyid itu tahu maknanya dan dia sudah mengalami itu. Dikasihkan kita suruh ngamalkan, luar biasa. Ya. Nah, kemudian ya. Atau boleh juga engkau katakan syu'aul basirah itu li ahlil fana'i fil af'al. Ya, orang yang fana dalam perbuatan. Nah, ini orang ahli ibadah. Ahli ibadah, dia bisa merasa nikmat dalam ibadah. Sebenarnya dia fana dalam af'al Allah. Salatnya tak ada lagi berat, suka aja salat. Tarawih 20 enteng. Zikir 500 sedikit rasanya. Bersedekah mudah rasanya. Ya, melangkah untuk majlis taklim asyik rasanya. Ada sudah masuk dalam af'al. Kalau semuanya terasa ringan, mudah, tak ada beban, sebenarnya dia telah larut dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah masuk faham la haula wala quwwata illa billah. Masuk yang kedua, wa ainul basira li ahlil fana'i fi dzat. Nah, ini orang sudah fana bersama Allah. Terasa Allah tu sangat dekat. Masuk haqqul basirah li ahlil fana'i fil fana. Dalam fana berarti baqa. Nah, kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai kepada syu'aul basirah, kau menyaksikan Tuhan dekat dengan engkau. Maka wajiblah kau merasakan di hatimu, oh Allah tu dekat rupanya. Nur itu ada ya Allah. Sekarang baru aku rasakan. Dan sekarang baru aku paham firman engkau ya Allah. Yang mana? Ini firman Allah. Jadi orang sufi baca Quran baru paham. Kenapa dibukakan? Kita baca Quran baru paham terjemahan. Dia paham maknanya. Kerana sudah melalui jenjang-jenjang itu. Nah, dia baru paham ayat Allah. Yang mana? Walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan insan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan kami mengetahui apa yang terlintas dalam jiwa mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami dekat kepadanya dari urat nadi mereka sendiri. Jadi waktu itu, tatkala cahaya itu datang kepada dirinya, dirasakan Allah sangat dekat, bahkan Allah lebih dekat dari tubuh dirinya, dari urat nadinya pun. Jadi urat nadi tubuh masih jauh dibandingkan dia dengan paham tak ni? Ini tubuh, ini tubuh. Tubuh ini dia hidup bergerak dengan apa? Roh. Roh ni beraktivitas dengan siapa? Allah. Dalam roh ada rahasia. Dalam rahasia kata Allah ada aku. Dalam rahasia ada aku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku rahasianya dan aku rahasia dia kata Allah. Nah, tubuh bergantung kepada roh. Dalam roh ada rahasia. Dalam rahasia ada aku, kata Allah. Kalau Allah muncul dalam rahasia,
maka roh akan merasakan adanya Allah. Nah, antara roh dengan Allah, antara tubuh dengan Allah, mana yang lebih dekat? Roh ke tubuh? Udah. Kalau nur datang daripada Allah, roh kita merasakan dekat dengan Allah. Tubuh jauh masih. Itulah maknanya aku lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Faham tak tu? Maka jangan lihat tubuh ni bangkai nanti dibuang nanti ni. Ya, dibuang masuk tanah, hancur dia. Roh kembali kepada asal. Maka munculkan cahaya dia memang sekarang. Biar kembalinya indah. Nah, kemudian orang tersebut berkata lagi, aku baru paham firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dah, baru paham ayat tadi. Selama ini cuma baca saja. Hanya orang tarekat yang paham makna yang sebenarnya. Kata Abah bilang, Al-Quran ada makna zahran wa batanan. Ada makna zahir, ada makna batin. Nah, itulah makna batinnya. Oh, ini maksud ayat terbuka. Oh, ini maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka. Banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut nih ya. Lanjut atau istirahat dulu nih? Lanjut ya. Nah, maka dengan demikian bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa mengiringi Allah. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara engkau dengan Allah. Kalau sudah sampai hakul basira, la maujud bihaqin illallah. Disitulah orang makrifat sedang berzikir baru paham, oh ini makna la maujud bihaqin illallah. Sebelumnya cuma ucap-ucap saja. Setelah sampai makam ini barulah terbuka. Ya. Nah, yang jelas jamaah sekalian, ya, Syekh daripada guru kami Abdurrahman Al-Majdzub. Asalnya dia majdzub, tapi akhirnya salik dan dia sempurna. Nah, kok majdzub terus macam Wan Sehat. Labil kayak orang gila. Tapi bukan gila seperti orang yang gila itu. Dia gila dengan Allah, maka dia labil. Kenapa dia labil? Tak ada persiapan. Jadi jangan belajar dengan majdzub ya. Susah nanti. Habis nanti aib kita dibongkar. Kalau jumpa majdzub, beri salam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah, selesai, jalan. Kita belajar dengan mursyid baru sempurna. Ya, baru sempurna. Nah, kita orang tarekat perlu mursyid, bukan perlu majdzub. Majdzub beri salam ya, udah selesai. Nah, apa kata beliau? Syekh Abdurrahman Al-Majdzub, beliau menyatakan man ra'al mukawwina bil kauni. Ya. Siapa yang melihat Allah melalui ciptaan, ya, mukawwin itu pencipta. Siapa yang melihat pencipta melalui ciptaannya, aku lihat langit bumi menunjukkan adanya. Jadi alam ni perantara, apa katanya? Azzihi fi amal basira. Dia mulia, tapi basirahnya masih tertutup. Dia mulia sudah, dia yakin alam ini menunjukkan adanya, tapi basirahnya masih tertutup. Nah, beda orang kafir, orang kafir buta. Nah, wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini dia, wa man ra'al kauna, siapa yang melihat alam bil mukawwin dengan Allah
Allah yang bukakan penglihatan langsung. Sadafa ila jasarira. Telah benarlah bersih mata hati sir yang paling dalam. Jadi kalau kita dibukakan Allah, melihat alam dengan Allah, kita akan melihat alam ni hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya orang makrifat dia menyatakan adanya Allah inilah menunjukkan adanya alam. Kalau kita adanya alam menunjukkan adanya sama ke? Beda jauh. Dia melihat dengan Allah, kita melihat Allah dengan alam. Tapi insya-Allah mudah-mudahan istiqamahkan zikir kepada Allah. Nanti kita bisa melihat alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Siapa istiqamah, ya istiqamah dan betulkan niat, jangan fikir macam-macam. Mudah-mudahan Allah berikan. Ya, insya-Allah. Ya, segera cukup setengah jam dah ni. Ya. Pembahasan kita tu belum. Apa yang dibaca tadi belum. Belum Pak Ahmad ya? Nanti dibaca lagi Pak Ahmad. Ya, malam Kamis akan datang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, segera cukup.